Terima kasih moderator Dr. Anggrek. Barang sudah bisa masuk ya ini saya? Bagus dok, Suara saya? sudah Ya. masuk ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Saya mendapat tugas topik tentang imaging vascular disorder of the spine. Jadi kasus ini mungkin kelihatannya yang cukup jarang, di mana uh, suatu malformasi ini merupakan kelainan vaskular yang non-neoplastik dan heterogen. Jadi kita lihat kita bagi mungkin yang spiral arteriovenous malformasi dan AV fistula. Gangguan neurologi yang disebabkan kelainan ini memang sangat jarang, hanya 5% dari kelainan yang didapatkan pada intraspinal dan bisa mengenai seluruh bagian dari spine, dari cervical sampai lumbus sakral, dan golongan umur yang terbesar biasanya antara usia 30 sampai 50 tahun. Dan diagnosis yang baik tentunya dengan manajemen penanganannya juga yang baik sangat tergantung juga dengan teknik kita membuat angiografinya baik dari MRI, MRA ataupun DSA, sehingga pilihan terapi yang tepat apakah itu endovaskular ataupun bedah tentunya sangat mempengaruhi prognosa dari hasil terapi tersebut. Kita lihat di sini pembagian dari vascular disorder. Kita lihat spinal vascular malformasi, dural arteriovenous fistula, arteriovenous malformation, dan cavernous malformation, serta kasus-kasus yang emergensi antara lain spinal cord ischemia atau infark atau juga spinal aneurysma dan massa atau massa dari vaskular spinal vascular mass yaitu hemangioblastoma ataupun vertebral hemangioma. Kita lihat pembagian tipe dari vascular malformasi di sini ada tipe 1 yaitu spinal dural arteriovenous fistula, kemudian spinal arteriovenous malformasi dan juvenile arteriovenous malformasi atau tipe 3 dan spinal arteriovenous fistula tipe 4. Ada pembagian atau klasifikasi dimodifikasi oleh Spitzler dan Detwiler. Di sini kita lihat pembagiannya dia berdasarkan satu yang neoplastik, kemudian aneurisma, kemudian V fistula, ekstradural, intradural, biasa lokasi bisa di ventral ataupun di dorsal, dan AVM sendiri, ekstradural, intradural ataupun intradural dan di konus medularis. Nah, kalau melihat kriteria dan algoritma untuk analisis, kita lihat pembagiannya, kita melihat apakah menilai adanya shunt atau ada tidaknya. Kemudian melihat juga dari feeding arterinya, kemudian juga menilai adanya nidus, kemudian fistulanya sendiri, kemudian bentuk shuntnya sendiri, apakah dia mikro dengan tekanan yang rendah ataupun yang makro. Dan juga kalau ada yang nidusnya tadi, satu glomus, mungkin satu glomerular AVM. Dan yang tidak dengan shunt, ini adalah suatu kapernoma. Kemudian lokasinya kita lihat bisa intradural, ekstramedular, ataupun intramedular, dan bisa didapat ataupun satu kelainan kongenital. Tentunya mengenal anatomi dari vaskular di spine ini sangat diperlukan tadi tentunya untuk diagnosa dan juga pilihan terapi. Kita lihat di sini arteri spinalis mempercabangkan cabang anterior dan posterior yang menjadi cabang radikuler, yaitu radikular medulari, dan yang anterior yang memperdarahi radix dan dura mater bagian anterior, kemudian radikular medulari posterior yang memperkuat dari arteri spinal anterior, kemudian radikulopial yang memperkuat posterior arteri spinalnya, dan juga yang memperdarahi medula spinalis bagian posterior dan daerah via mater. Arteri spinal anterior sini tentunya memasuk 2/3 bagian 2/3
anterior dari medula spinalis di sini kita lihat yang lebih luas dari spina anterior. Sedangkan yang di bagian posterior hanya sebagai sepertiga saja kita lihat di sini. Dan mungkin ada perbedaan asal dari cabang-cabang atau arteri yang memperdarahi yang di vertikal di sini kita lihat dia dari cabang arteri vertebralis sampai C5 ya. Kemudian yang ke bawahnya tentunya dari interkostal, cabang-cabang interkostal baik di torakal dan juga lumbal. Dan juga kita melihat anastomosi yang lebih kecil lagi di bagian-bagian baik di korpus ataupun daerah sekitarnya. Juga begitu sistem vena mengikuti dari sistem arteri tersebut. Yang pertama kita melihat tentang dural arteriovenous fistula. Kita lihat di sini yang tipe pertama, ini jenis yang katanya paling banyak ditemukan, jadi sampai 60% dari AP fistula, di mana terjadi koneksi arteri venus dalam dura mater atau di dalam selubung saraf dari radiksnya. Jadi ditandai di sini dengan adanya pelebaran plexus coronalis yang apena di sini, dan paling sering katanya terjadi di daerah torak lumbal biasanya antara torakal 5 dan lumbal 3. Plain foto mungkin bisa membantu di sini di mana pada radiografi anteroposterior kita melihat bagian lateral dari torakal lumbal tadi dari aspek posteriornya mengalami daerah yang mengalami scalloping ya, beberapa vertebra mungkin akibat erosi atau juga erosi dari pediclesnya di bagian medialnya. Mungkin juga bisa membantu bahwa lesi tersebut bisa dari vaskular yang tentunya terjadinya kronik perlahan sampai membesar menyebabkan penekanan ke daerah sekitarnya. Ini contoh kasus-kasus mungkin agak jarang, tapi kita nanti melihat juga kasus yang ada walaupun sedikit, tapi ada beberapa kasus yang kita perlihatkan nanti. Di sini kita lihat fistula perivenus yang tipe 1, di mana pada angiografi memperlihatkan arteri dari sisi kiri yang berhubungan secara abnormal dengan vena yang tampak menjadi melebar di sini. Jadi di sini kita lihat tampilan yang serupa dengan menggunakan rekonstruksi CT angiografi 3D juga menunjukkan detail yang lebih besar dari koneksi arteri vena abnormal tersebut. Dan di sini kita melihat dilatasi dari vena-vena di dalam kanalis spinalis. Dan pada potongan sagital kita lihat fistula yang sama yang menunjukkan vena-vena yang melebar di sepanjang dinding belakang kanalis spinalis. Ini pada potongan dari aksialnya juga sama kita lihat ada hubungannya yang diperlihatkan di sini. Kemudian kita melihat gambaran tipikal dari shunt arteriovenous dural yang berasal dari arteri radiculomedial dengan drainase yang retrograd menuju medula spinalis dan adanya gambaran ini adanya udem dari spinal cord-nya. Jadi kombinasi daripada udem medula spinalis dan pembuluh darah yang melebar ini di daerah timbul untuk gambaran yang analog dengan AVM yang di intrakranial, di mana kita bisa melihat gambaran nidus yang merupakan anyaman arteri dan vena yang dysmorphic disertai adanya hubungan langsung tanpa melalui capillary bed secara segmental atau sepanjang medula spinalis. Jadi nidusnya sendiri bisa seluruhnya di intramedular atau dia sebagian di intramedular. Lokasi biasanya pada bagian anterior medula spinalis yang disuplai oleh satu atau dua arteri medular dari cabang arteri spina anterior. Ini tipe glomus ini memperlihatkan suatu nidus yang terlihat lebih padat atau kompak dan dengan lokasi di intramedular dari beberapa cabang dari arteri spina anterior ataupun juga posterior spinal arteri. Dan di sini disebutkan dia mempunyai tekanan yang tinggi dan dengan resistensi yang relatif rendah, dan aliran darahnya juga tinggi dengan sering juga didapatkan suatu aneurisma pada kasus seperti ini.
Gambaran tipikalnya di sini kita lihat dari suatu glomerular ATM ini dengan nidus di daerah yang intraparenchym tersebut, disertai udim, ditandai dengan hyperintensity dari spinal cord di sekitarnya. Terus kita lihat, feeding artery yang biasanya memperdari middle spinalis dengan draining vein yang merupakan satu konglomerasi dari dalam bentuk, glomus atau nidus. Ini juga gambaran yang sama memperlihatkan pada sagittal T2 adanya flow void, ya, aliran perimedular yang, dominan, dan menonjol dengan udim juga di sekitarnya, eee, tetapi perbedaannya mungkin dibandingkan dengan dural api fistula di sini adanya nidus yang, terlihat pada DSA cukup baik diperlihatkannya. Kemudian yang tipe 3 di sini kita memperlihatkan adanya feeding artery yang berasal dari beberapa arteri medular yang melebar melalui arteri spinal anterior dan posterolateral ya spinal yang mungkin memiliki nidus besar, tebal, yang bisa meliputi seluruh dari sulcus thecalis. Nidus juga memiliki hubungan dengan jaringan sekitarnya. Jadi bisa melibatkan bagian dari tulang, di sekitarnya ataupun jaringan paraspinal di sekitarnya. Dan lesi ini dikatakan mempunyai aliran yang tinggi sehingga bisa ditemukan pada pemeriksaan fisik, dalam bentuk, bruit atau bising di daerah lesi tersebut dengan pemeriksaan, stetoskop mungkin. Kemudian yang tipe 3 di sini kita lihat bahwa APM dengan nidus yang di intramedular juga, terlihat sebagai flow void juga, aliran juga yang prominen dengan ekstensi ke ekstramedular dan ekstraspinal, bisa ke otot ataupun dura mater atau tulang dan paravertebral. Jadi ini merupakan lesi yang besar dan kompleks dengan feeding artery atau secara sekunder berasal dari vaskular yang berdekatan. Nah, DSA akan memperlihatkan ini merupakan gold standard untuk analisis new arsitektur dari yang lengkap dari fitur APM tersebut. Kemudian perimedullary fistula, ini merupakan pistul yang terletak di medulla spinalis dengan feeding artery yang memperdari medulla spinalis. Paling sering dari arteri spinal anterior, 8-19%. Kemudian melalui satu foramen yang atau kanalis yang lebih dari arteri reticulomedular ataupun vena perimedular pada permukaan medulla spinalisnya. Di sini kita bisa membedakan dengan AP fistula dari subdural AP fistula dan AVM melihat lokasinya tadi apakah intradural dan adanya sen, kemudian keterlibatan arteri yang memperdari medulla spinalis ini dan tidak adanya intervensi nidus ke daerah sekitarnya. Itu hal-hal yang bisa membedakannya. Kemudian tipe keempat adalah pial spinal arteriovenous fistula. Kita lihat di sini contoh pada sagittal itu kita menunjukkan suatu vena yang membesar secara masif, di mana ini menyebabkan penekanan ke medulla spinalis di sekitarnya. Dan pada DSA kita menunjukkan adanya arteri yang membesar dan yang berhubungan dengan vena yang sangat besar dan draining vein yang mengarah keluar dari kanalis spinalis, draining veinnya yang mengarah ke kanalis spinalis. Kemudian pada APM ekstradural, intradural kita melihat pada sagittal itu menunjukkan adanya lesi ekstradural yang besar dan heterogen, dan mungkin pada CT scan memperlihatkan adanya erosi tulang di sekitarnya dengan renovasi dari foramen yang kelihatan jadi melebar. Dan ini kasus yang mungkin lebih langka lagi dan paling tidak hanya bisa dikonfirmasi dari post-op-nya. Kemudian spinal vascular emergency, jadi kita sebut infark dan juga aneurisma. Kita melihat di sini pada ACLT itu di mana ada infark spinalis di bagian anterior, sering muncul katanya dengan tanda all eyes, jadi semacam mata burung hantu.
Kita lihat ini bagian anterior, gambaran seperti mata burung hantu. Dan DWI atau diffusion sini kita melibatkan bagian anterior dari middle spinalis dan substansia grisianya yang memberikan gambaran restricted diffusion. Ini juga gambaran infark, tetapi di bagian posterior, kita lihat bagian posterior dari middle spinalisnya menunjukkan perubahan signal hyperintens pada T2, dan pada sagittal T2 kita juga melihat adanya gambaran linear hyperintens dengan gambaran infark. Ternyata di sini juga mungkin bagian arteri yang mengenai arteri korpus vertebranya juga terkena sehingga terjadi juga infark dari tulang di sekitarnya. Ini fistula, jenis fistulanya tadi yang mikro ataupun yang makro, di mana transisi antara arteri dan vena itu yang bersifat langsung tanpa melalui network pembuluh darah dan dengan volume shunt yang kecil. Ini mungkin yang lebih besar, makrofistula, di mana apifistulanya dari pembuluh radiculomedular dan radiculopial yang membesar berkumpul menjadi seperti kantong vena yang berdilatasi sangat besar dan menunjukkan volume shunt yang cukup besar juga. Kemudian malformasi vaskular yang non-shunting pada middle spinalis, di sini tentunya kita lihat pembuluh darahnya sangat miskin atau sedikit sekali. Jadi kurangnya pembuluh darah dan kemungkinan adanya disertai perdarahan di intraparenhim membuat kita memikirkan suatu cavernoma. Tapi hal seperti ini karena intermedular dengan signal yang berbagai macam atau gambaran popcorn, ini bisa kita DD juga mungkin suatu mikro APM atau juga suatu ependymoma. Ini contoh pada sagittal itu dari MRI kita menunjukkan adanya gambaran tadi yang heterogen seperti popcorn intramedular, lihat di sini, dan pada potongan axial kita juga memperlihatkan ada bagian yang hipointens, yaitu merupakan deposit dari hemosiderin di bagian perifernya. Kemudian massa vaskular atau spinal muscular mass, dalam hal ini hemangioblastoma, ini salah satu contoh. T1 post contrast lesi kita lihat memberikan enhancement yang pada aspek dorsal dari middle spinalis thoracal di sini kita lihat disertai dilatasi vaskular yang prominent. Ini sudah menyokong suatu massa biasanya hemangioblastoma dengan dilatasi vaskular di sekitarnya. Contoh kasus yang lain kita lihat di daerah cauda equina, kita melihat gambaran suatu flavoid yang merupakan pembuluh darah yang melebar, berkelok di sini di bagian superiornya. Ini juga suatu massa atau suatu hemangioblastoma. Untuk vertebral hemangioma, di sini kita lihat gambaran yang agresif katanya dari vertebral hemangioma, di mana dia meluas ini di daerah korpusnya, tapi juga bisa melihat memberikan enhance pada post contrast dan dia mengalami ekstensi ke extraosseous di sini. Di sini kita pada potongan sagittal di CT scan kita melihat gambaran trabekulasi kasar dari pola linear di spine-nya. Kemudian pada T1 kita lihat ekstensinya tadi ke extraosseous di para vertebral, dan pada korpusnya sendiri ada gambaran yang katanya membuat pola bintik-bintik atau polka dot pattern. Jadi gambaran-gambaran ini menyokong atau konsisten terhadap suatu vertebral hemangioma. Ini contoh kasus, mungkin ini terima kasih kepada Dr. Tan. Ini ada kasus dari Borromeus yang kemarin saya minta untuk jadi contoh karena ini jarang sekali saya rasa. Mungkin di sini kita lihat pada pasien yang mengalami tetraparese kanan lebih berat dibandingkan kiri, disertai otot-otot atrofi tangan kanan lebih bisa atau lebih berat dibandingkan kiri.
dengan diferensial diagnosa secara klinis radikulopati servikal. Di sini kita melihat pada T1 dan T2 dan dilakukan juga dengan post kontras di mana pada level C1 sampai C7 kita melihat adanya lesi yang hipointens dan hiperintens di daerah spinal cord-nya, adanya udem. Kemudian pada potongan aksialnya, daerah plovoid yang menekan daerah spinal cord-nya dari sisi kiri. Kemudian ini pada post contrast scanning tetap merupakan gambaran plovoid yang menekan spinal cord di sekitarnya. Dilakukan mungkin Dr. Tan nanti bisa menjelaskan tekniknya ini tentang dengan tricks time resolved imaging of contrast kinetic 3 Tesla dengan ketebalan 1,6 mili di daerah batang otak sampai arcus aorta dilakukan. Ini lesi vaskulernya tadi yang jelas menekan daerah spinal cord bagian kiri, dan pada MRA kita melihat adanya suatu AV fistula di daerah epidural dengan pelebaran vena-vena epidural, daerah kanal spinalis kanan dan kanalis neuralisnya. Ini di daerah level C67. Jadi antara cabang arteri radiculomedulari dari arteri vertebralis. Jadi di servikal disebutkan dari cabang arteri vertebralis dengan vena di daerah epidural bagian kanan. Dan vena-vena di perimedular atau di daerah intrakranial tidak ada melebar. Nah, ini jadi merupakan suatu spinal epidural fistula dari C cervical 67 bagian kanan antara cabang arteri radiculomedulari tadi dari arteri vertebralis dengan vena epidural tadi disebutkan. Dan ini menyebabkan pelebaran vena-vena di epidural di daerah kanal spinalis bagian kanan. Dan tadi disebutkan juga adanya efek penekanan dengan udem di daerah spinal cord-nya. Kasus kedua, ini juga foto lama, saya masih ingat sekali waktu itu saya ikut mendiagnosa pasien ini dengan Liboromius juga, dengan massa intramedular. Saya mencurigai di sini suatu lesi vaskular. Dengan dilatasi, pada post kontras kita lihat ada dilatasi vaskular di sekitarnya. Pemeriksaan dilanjutkan Dr. Tan, bagaimana tekniknya mungkin Dr. Tan nanti bisa menceritakan, tapi saya rasa waktu itu ini masih tahun berapa, lama sekali, tapi bisa memberikan gambaran spine angiografi yang cukup bagus. Apakah ini waktu itu dengan pemberian kontras, diperhitungkan tentunya dengan kecepatan sampai ke daerah arteri ataupun pembuluh darah di daerah lesi tersebut. Kita melihat lesi tersebut ternyata adalah suatu berasal dari vaskular. Jadi ini kita mencurigai suatu entah dioperasi atau tidak, kalau nggak salah hemangioblastoma juga. Kasus yang ketiga, ini mungkin yang tadi yang sering kita dapatkan, di mana pada potongan sagittal T1 dan T2 kita melihat vaskular yang mengalami dilatasi plovoid baik pada T1 dan T2. Ini pada potongan koronalnya jelas vaskular. Tentunya di sini kita kelihatannya sulit menentukan ini apakah ada nidus atau tidak. Tentunya mungkin juga dengan post kontras juga masih kurang jelas. Tentunya ini mungkin harus dilanjutkan dengan suatu DSA, di mana ternyata pada kasus ini ternyata kita melihat adanya suatu nidus dari lesi tersebut dengan draining vein-nya ke daerah vena sekitarnya. Jadi secara MRI kita secara skematis kita bisa melihat bahwa plovoid tentunya bisa didapatkan baik pada APM, perimedular fistula ataupun dural AV fistula. Kemudian perubahan signalnya juga bisa didapatkan semuanya. Aneurisma kemungkinan bisa pada APM dan perimedular fistulanya. Hemorrhage juga ya. Kemudian nidus hanya biasanya pada spinal cord APM-nya saja yang bisa didapatkan tentunya. Nah, ini beberapa
perbedaan antara dural APM dengan intradural APM, lihat lokasi daripada nidusnya di bagian lateral, dan intradural APM tentunya di spinal cord-nya. Kemudian levelnya di sini kita lihat, kemudian juga supply medullary arterinya dari intradural 100%, dan drainasenya kita bisa lihat perbedaannya. Dan secara keseluruhan di sini kita melihat baik itu tadi AP fistula, kemudian AVM, kemudian juga cavernous malformasi, kita lihat beberapa hal yang mungkin perlu kita ingatkan, melihat juga dari sun-nya, kemudian apakah nidusnya, kemudian lokasinya, dan juga lesi tersebut seringnya congenital ataupun acquired. Modalitas-modalitas yang kita lakukan di sini kita bisa mencapai, tentunya salah satu yang penting adalah contrast enhanced MRI ataupun MR angiografinya. Dan sebagai gold standard tentunya adalah DSA untuk menentukan terapi selain diagnostik. Dan terapi tentunya kita juga harus tahu bahwa terapi ini tidak gampang dan sulit sekali, dan malah bisa menyebabkan komplikasi kalau pemilihan arteri atau pembuluh darah yang akan dilakukan embolisasi tentu mungkin salah atau bagaimana, mungkin bisa terjadi lebih parah. Jadi ini sangat hati-hati dan bisa juga dikombinasikan dengan bedah. Ya, jadi mungkin secara garis besar mungkin dari lesi-lesi dari vaskular di spine tersebut mungkin sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Farhan untuk materinya yang sangat menarik. Kita bisa belajar ya, bagaimana teknologi bisa membantu kita untuk mendapatkan hasil citra yang baik sehingga bisa didiagnose jauh lebih baik lagi. Terima kasih Dr. Farhan, boleh share ininya di stop share, Dok. Kita menginjak pada pembicara yang kedua. Pembicara yang kedua